Tapi yang luar biasanya, dia bisa menghealing diri dia juga gitu loh. Biarpun dia kayaknya kecil, nggak kelihatan gitu ya. Tapi jangan dibilang energinya positif banget soalnya. Halo guys, kita ketemu lagi. Sekarang kita ketemu dengan Sherry ya, dan Mbak Cindy ya. Jadi kali ini kita akan berkenalan dengan Chihuahua yang sudah berusia 16 tahun. Kapan operasinya? Jadi dia baru beres operasi piometra. Ya, nanti kita akan coba untuk berkenalan dan kita kepingin tahu piometra itu penyakit seperti apa. Oke, let's go. Ya, jadi dia waktu itu di rumah tidur terus kan. Awalnya karena kita kira kan umurnya udah tua, 16 tahun gitu kan. Jadi wajar dia nggak seaktif dulu gitu. Jadi ya kita kira biasa aja. Habis itu tapi kita sadar dia udah nggak mau makan. Terutama makanan kering dia udah nggak mau gitu kan. Buat makannya udah nggak ada. Habis itu pas dia mau kencing juga ini sih ngompol gitu kan di tempat. Biasanya kan dia menjauh dari tempat area kencingnya, habis itu bersihin dirinya kan ya. Tapi dia malah duduk, pas dibersihin berdarah gitu kan. Jadi ternyata kelihatannya kan sesuatu yang serius gitu ya. Ya, jadi tadi waktu saya bicara dengan dia ini tipikal anak yang benar-benar nggak punya beban. Nggak ada beban ya? Nggak ada beban. Jadi luar biasa sih. Memang dia merasa ada ya, tapi karena dia nggak bisa lihat kan bukan baru ya. Itu suatu proses ya, udah agak lama ya. Jadi dia merasanya memang dia cukup sedih pada saat dia nggak bisa lihat, gitu loh. Nah, karena itu membatasi banget pergerakan dia. Nah, yang tadinya dia tuh aktif banget, gitu ya. Kemudian dia jadi benar-benar dia merasa dia sangat terganggu, gitu loh. Nah, itu seperti itu. Nah, tapi dia tipikal anak yang nerima, gitu ya. Dia bukan tipikal anak yang protes gitu dengan hidup dia, gitu. Jadi dia berusaha untuk menerima kondisinya dia, ya. Dia bisa lebih, tetap dia merasa nyaman saat ini, gitu ya. Hanya saya melihatnya ini luar biasa banget, gitu. Di usia 16 tahun dia dioperasi, ya, lalu dia bisa recovery, kemudian dia juga bisa survive seperti ini, ya. Itu luar biasa banget sih kalau menurut saya. Dia merasa bahwa gini, dia di rumah itu dia lebih banyak memang dia tidur, ya, dia diem gitu ya, dia nggak banyak melakukan aktivitas, bukan karena dia sedih gitu ya. Kalau kita kan mungkin ngelihatnya kasihan ya dia diem aja gitu ya, tapi karena dia merasa bahwa ya aku memang udah tua gitu loh, ya, seperti itu. Jadi memang aku lebih suka lebih banyak tidur aja gitu, lebih banyak santai gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi saya merasa hatinya sendiri, saya nggak merasa bahwa dia punya sesuatu yang dia protes segala macam, tuh nggak ada sama sekali. Jadi dia benar-benar bisa menerima kondisi dia yang seperti ini gitu. Nah, itu seperti itu sih. Kalau misalnya tentang kayak apa vision dia ya dok ya, kan kita mikir kan mungkin mau ada tindakan katarak, operasi katarak ya dok ya. Okay. Itu menurut dokter dia oke nggak atau nggak usah ya? Oke. Enggak lah, di usia seperti ini
terlalu riskan kalau saya Iya. bilang. Dan sel-selnya pun ini aja, makanya saya bilang ini dia bisa survive dari piometra aja udah miracle loh. Ya, karena menurut saya 16 tahun itu kalaupun dia oke dari meja operasi, tapi proses persembuhan lukanya itu aja udah. Iya. Karena piometra itu penyakit yang memang mematikan, ya, dan parah banget gitu ya. Jadi kalau kita kadang-kadang sebagai dokter suka serba salah mengambil tindakan. Kalau dia tidak dioperasi, dia pasti akan keracunan juga sehingga dia juga mati. Ya, karena piometra itu kalau dibiarkan akan terjadi bakteremia. Bakteremia itu adanya bakteri yang ada di dalam darah di bawah, lalu dia akan menyebar kemana-mana, sehingga lama-lama dia bisa jadi sepsis, ya. Pasti mati juga. Tapi kalau kita operasi, ya itu resikonya sangat-sangat tinggi, gitu ya. Kemarin sama dokter siapa? Riri, dokter Riri. Riri. Oke. Jadi kalau saya bilang ini survival banget sih, luar biasa gitu loh. Dengan kondisinya dia udah 16 tahun, kemudian menurut saya ya itu penyakit yang memang di usia muda aja dia mematikan gitu, apalagi di 16 tahun gitu kan. Ya dokternya cukup berani juga mengambil tindakan harus operasi gitu ya. Menurut saya itu luar biasa sih gitu. Ya guys, jadi saya jelaskan sedikit tentang piometra. Piometra itu adalah infeksi pada rahim, ya. Jadi dia ada infeksi pada rahim, ada bakteri, ya, yang berkembang dan mengakibatkan terjadinya banyak pengumpulan nanah pada rahim, ya. Piometra itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau terbuka kita masih agak mending. Kenapa? Karena ada discharge, ya. Discharge itu ada cairan nanah tadi yang keluar lewat vaginanya dia, ya. Nah, tapi kalau yang tertutup itu nggak kelihatan apa-apa sama sekali, ya. Dia tiba-tiba aja perutnya tambah besar gitu loh. Nah, itu sehingga lama-lama dia akan keracunan, ya. Dua-duanya sama-sama mematikan dan sama-sama berbahaya. Jadi kita nggak bisa bilang yang terbuka itu lebih nggak berbahaya gitu ya, enggak juga. Semuanya sama-sama berbahaya karena bakterinya itu akan berkumpul, ya, lalu kemudian akan menyebar ke seluruh bagian tubuh. Nah, biasanya gejalanya piometra itu biasanya ada discharge yang keluar, ya, dari vulvanya dia, dari alat kelaminnya dia, yang warnanya itu awalnya mungkin kalau dia masih endometritis, ya, masih peradangan aja, warnanya mungkin lebih seperti lendir warna putih gitu ya. Nah, tapi kalau dia memang ada fase mens gitu ya, itu warnanya akan ada darah di situ, maka dia akan bercampur dengan darah. Tapi warna darahnya itu enggak warna darah segar, tapi dia udah bercampur sama nanah gitu ya. Nah, jadi darahnya udah kecoklatan seperti itu. Nah, itu udah nggak normal. Nah, jadi kalau yang piometra itu awalnya bisa jadi endometritis, keluarnya discharge, ya, warnanya masih agak putih keruh. Nah, lama-lama kalau dia sudah parah, yang keluar itu udah lebih kayak nanah, ya, kekuningan. Nah, bisa juga dibarengi dengan darah, ya, kalau memang dia lagi fasenya fase estrus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi biasanya kita akan bisa lebih lihat karena dia lagi bersamaan dengan mens. Jadi ada mens, ada karena pada saat dia mens itu si vulvanya itu kan terbuka, ya. Jadi salurannya dari serviks itu akan terbuka sehingga dia akan keluar si nanah ini. Kalau enggak ya biasanya dia diam aja di dalam karena tidak ada yang mengeluarkan dia keluar, ya. Nah, apa yang harus kita cermati? Biasanya ini terjadi pada anjing-anjing yang tidak dikawinkan, ya. Jadi kalau dia cuma dikawinkan 1 kali waktu mudanya gitu ya, itu biasanya juga bisa terjadi piometra. Jadi kita harus lebih hati-hati. Makanya kalau kita pelihara anjing betina dan kita tidak mau kawinkan dia, ada baiknya itu disteril. Ya, jadi kalau saya lebih mewajibkan anjing-anjing betina yang tidak mau dianakin, ya itu sebaiknya untuk disteril. Kenapa? Karena kalau kita ini kan mau nggak mau dia harus disteril kalau dia udah kena piometra gitu loh. Jadi pabriknya udah kita tutup, ya, supaya dia nggak terjadi infeksi terus-terusan. Nah, tapi jadi beresiko banget kalau dia sudah tua, ya kan?
Kenapa? Karena kalau udah tua semua organ tubuhnya kan menurun fungsinya. Nah jadi ada baiknya pada saat mereka masih berumur di bawah 4 tahun ya, itu mereka sudah disteril. Nah balik lagi sama Cherry ya. Jadi Cherry ini tipikal anak yang kalau menurut saya oke banget, kuat banget ya. Dia tipikal yang kalau saya lihat ada motivatornya. Jadi you are so lucky punya dia. Kenapa? Karena kalau kamu lagi kesel, lagi bete, kamu deket-deket dia aja ya. Karena tanpa kamu sadarin dia akan memberikan healing buat kita. Betul nggak? Bener sih. Ya. Nah itu ini spesies yang agak sedikit jarang. Ya. Perannya dia itu luar biasa banget. Ya. Jadi saya selalu menyarankan kalau kita lagi kesel, lagi bete, diam-diam aja, udah nggak usah ngapa-ngapain di dekat dia. Tanpa kita sadarin kita akan lebih rileks, lebih tenang. Ya. Dan itulah yang membuat dia bisa bertahan sebenarnya. Ya, bayangkan 16 tahun kan umurnya udah panjang. Ya, kalau dia nggak nyampe 16 tahun ya biometranya nggak kelihatan, dia sehat-sehat aja. Ya, nah tapi karena 16 tahun inilah dia muncul ya penyakit-penyakit itu muncul. Tapi yang luar biasanya dia bisa menghealing diri dia juga gitu loh. Ya, jadi artinya dengan dia diam, dia tidak protes dengan kehidupan, ya. Dengan bener sih, ya kan? Ya dia juga kayak santai, misalnya kan kayak dia seminggu di rumah aja, kayak di rumah tuh stres banget dok, kayak tensi gitu, kita emosian gitu kan, so pas jadi pulang kita tenang gitu kan, nggak ada dia tensinya naik ya, ya luar biasa ya, iya. Suami anak saya semua. Ya. Iya, karena dia memang, biarpun dia kayaknya kecil, nggak kelihatan gitu ya, tapi jangan dibilang energinya positif banget soalnya. Ya, dan dia memberikan energi positif buat semuanya di rumah. Ya. Dan waktu dirawat inap pun dia juga dia bilang nggak apa-apa, udah tahu saya lagi diobatin, luar biasa sih, ya kan? Ya. Jadi biasanya nggak suka sama anjing lain dok. Dia deket-deket anjing lain, dia pasti ada self defense gitu kan. Habis makanya pas di sini kok tenang banget kan, kita juga bingung kan. Mungkin dia tahu kan ini kan tindakannya membuat bantu dia. Iya gitu. Betul banget. Karena tadi juga saya tanya kamu di sini karena gini loh, 16 untuk usia 16 tahun itu gini ya, untuk usia-usia di atas 8 tahun aja ya. Itu saya udah selalu wanti-wanti sama dokter-dokter rawat inap. Kenapa? Karena mereka kan udah cukup tua. Apalagi kalau mereka nggak pernah kemana-mana, ya, jarang dititip di boarding gitu ya. Nah itu saya selalu wanti-wanti karena apa? Karena mereka anytime mereka bisa ngedrop gitu loh. Karena kita udah tahu ya umur-umur segitu jantungnya juga udah nggak kayak muda lagi, ya semuanya juga udah mulai menurun. Begitu dia stres karena dia pindah tempat, ya. Nah, atau dia kehilangan ownernya, nah mereka itu biasanya langsung ngedrop. Nah, jadi biasanya kita hati-hati banget. Nah, tapi tadi waktu saya ngobrol sama dia benar-benar tenang banget ya. Jadi benar-benar yang wise banget gitu loh. Iya. Jadi dia bilang, nggak apa-apa dok, kan aku dirawat karena aku mau disembuhin. Nah, itu kayak gitu. Luar biasa sih, luar biasa. Makanya saya bilang, you are so lucky. Ya kan? Nah, itu belajar untuk bisa menghealing, bukan menghealing tapi menciptakan energi yang seperti dia gitu ya. Karena ini hebat banget sih kalau menurut saya. Ya sih, dari dulu juga malah bengok. Dia juga dari dulu tuh kita pernah dari dia masih kecil kan, aku iseng gendong dia nih dok dari atas ini kan, malah jatuh dia. Habis itu pun dia masih tahan gitu kan, kayak sakitnya dia gitu. Maksudnya she's been through a lot lah gitu. Iya. Luar biasa sih memang. Ya memang umur-umur segini udah umur-umur yang memang buat kita berat ya, gitu loh. Ya tapi kita melihat sisi positifnya lah ya. Selama sekian lama dia ada di rumah, saya lihat bahkan either sekarang pun dia memang masih yang ya aku oke kok dok, gitu loh ya kan. Aku nggak ada masalah kok gitu. Ya memang kalau aku tidur terus ya karena memang umurku udah tua gitu. Kayak udah oma-oma lah ya, udah terima aja dia. Ya masa kita mau ngajak dia lari-lari lagi kan nggak mungkin gitu ya. Kita nggak bisa melawan alam gitu. Iya. Tapi ada itu dokter bisa itu juga nggak ngecek kalau misalnya dia ada mau pamit
gitu sama kita, ada kebaca nggak ya? Apa ada kan? Mau pamit gitu, kayak mau Ayo jangan dibahas loh, ntar kamu tambah nangis. Baca panjang. iya. Iya. Tapi dia overall tenang lah dok ya. Iya, karena dia kalau saya lihat dia lebih yang punya motivasi ini oke lah ya. Saya nggak mau kalau tidak ada sinyal dari dia, saya nggak mau melihat itu. Karena kecuali kalau memang dia yang memberikan tanda gitu ya, nah itu baru. Tapi kalau dia tidak memberikan tanda, bagaimanapun juga saya tidak mau memberikan tidak mau memberikan input yang negatif gitu ya, karena membiarkan, kecuali itu sign-nya dari dia gitu. Kalau dari dia, nah itu baru berbeda. Biasanya kalau dari dia pun saya tetap akan memberikan positive words lah buat dia, ya, supaya dia tetap termotivasi. Tapi untuk sekarang belum ada bertanda dari saya dia. belum ada tanda, makanya dia masih yang ya nggak apa-apa kan, santai aja gitu ya. Ya tapi ya kita harus lihat karena dia udah 16 tahun seperti itu. Tapi so far dia masih oke kalau menurut saya. Oke guys, jadi itu tadi dengan Cherry ya, Cherry yang luar biasa, hebat sekali ya. Dia benar-benar dia bisa tipikal yang benar-benar memotivasi orang-orang di sekeliling dia, tipikal yang benar-benar memberikan energi positif meskipun dia cuma tidur aja ya, tapi luar biasanya dia benar-benar tipikal yang selalu positif untuk lingkungannya ya. Oke guys, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, see you, bye.